Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Chris Felix William, NPM 2417051021, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas saya dari matkul pengantar organisasi komputer yang berjudul Evolusi Komputer dan Perkembangan Mutakhir Teknologi CPU. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Itu adalah latar belakang. Komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, industri maupun kehidupan sehari-hari. Perjalanan panjang dari komputer generasi pertama hingga saat ini menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau CPU. CPU sebagai otak komputer mengalami revolusi besar dalam hal kecepatan, efisiensi, dan teknologi fabrikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana evolusi komputer terjadi dan bagaimana teknologi CPU terus berkembang hingga era modern. Rumusan masalahnya, bagaimana sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini, apa saja perkembangan penting dalam teknologi CPU dari masa ke masa, apa teknologi mutakhir yang sedang dikembangkan dalam bidang CPU saat ini. Tujuan penelitian: menjelaskan sejarah evolusi komputer, mengidentifikasi perkembangan teknologi CPU dari masa ke masa, menganalisis tren dan inovasi terbaru dalam pengembangan CPU. Manfaat penelitian: memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan teknologi komputer, menjadi referensi ilmiah untuk memahami struktur dan teknologi CPU masa kini, dan memberi gambaran bagi pelajar atau mahasiswa mengenai arah masa depan teknologi prosesor. Oke, langsung aja kita ke bab 2. Kita lihat tinjauan pustaka. Evolusi komputer. Komputer telah mengalami beberapa generasi perkembangan. Generasi pertama itu di tahun 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum, ukuran besar dan konsumsi daya tinggi. Yang kedua itu ada di tahun 1956 dan 1963 menggunakan transistor lebih kecil dan lebih tepat. 1964 sampai 1971 menggunakan integrated circuit. Selanjutnya 1971 sampai sekarang itu menggunakan mikroprosesor. Dan yang dari sekarang dan masa depan itu mengarah pada AI atau quantum computing dan komputasi paralel. Dua-dua pengembangan teknologi CPU. Awal CPU Intel 4004 1971 4 bit hanya untuk kalkulator. Perkembangan arsitektur dari CISC ke RISC, multi-core processor dan hyperthreading. Proses fabrikasi semakin kecil dari 90 nm hingga saat ini ke 3 nm dan bahkan pengembangan menuju 2 nm. Efisiensi energi fokus pada balance antara performa tinggi dan efisiensi daya. Contoh ARM vs X86. Kecerdasan tambahan, adanya GPU interintegrasi, AI accelerator, misalnya Apple M1 M2, Intel AI Boost. Lanjut, teknologi mutakhir. CPU ARM arsitektur di laptop dan smartphone. Ada M1, M2, M3 dengan unified memory and efisiensi luar biasa. Ada Intel Core Ultra dan AMD Ryzen AI yang memiliki NPU Neural Processing Unit terintegrasi dan Quantum CPU dan Experimental Alternative Processor. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian: studi literatur dengan pendekatan deskripsi kualitatif, teknik pengumpulan data, studi dokumen dari buku, jurnal, dan artikel teknologi resmi, observasi perkembangan CPU melalui dokumentasi resmi perusahaan seperti Intel, AMD, dan Apple. Teknik analisis data, analisis konten dengan merangkum informasi dari berbagai sumber untuk membandingkan evolusi dan tren terkini dalam teknologi CPU. Oh iya, ini saya lupa rapiin sebentar. Oke, lanjut kita ke penutup.
Kesimpulannya adalah evolusi komputer berjalan seiring dengan perkembangan CPU yang semakin kecil, cepat, dan efisien. Tren teknologi CPU saat ini menunjukkan fokus pada integrasi kecerdasan buatan, efisiensi daya, dan performa tinggi dalam ukuran fisik yang lebih ringkas. Saran yang diperlukan, kajian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan CPU, serta bagaimana hal tersebut akan membentuk masa depan komputasi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon minta maaf apabila ada kata-kata atau perlakuan saya yang tidak mengenakan untuk didengar. Sebelumnya, terima kasih.